Ya kan? Itu menunjukkan kelemahannya, udah gugur di situ makanya. ketuhanan, gitu loh. Karena suka lucu Nah aja gitu gitu. ceritanya Bung Handi. Nah itu ceritanya Ya tadi Bung silakan Handi Mas, itu silakan Bang Andi, Bang Andi. diskusinya. Itu ceritanya begitu. Tapi sebenarnya sih kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak ada ajaran para nabi sebelumnya kayak gitu. Nanti setelah ya zaman Yesua Amasya itu hidup di muka bumi, ditugaskan sang pencipta untuk Bani Israel, datanglah tentara Romawi yang menjajah negaranya. Kan gitu. Yesus ini hidup dalam kesulitan, di bawah tekanan penjajah dan di bawah tekanan politik juga. Yaitu siapa? Para imam-imam kepala dan Kayafas. Ya, Imam Kayafas terancam mata pencahariannya. Tentara Romawi ya brutal gitu. Bersekongkol dia ingin melenyapkan Yesua Amasya ini. Tapi alhamdulillah selalu dilindungi oleh yang mengutus. Nah, tidak berhasil membunuhnya, dibuatlah cerita berdasarkan budaya Romawi. Karena Romawi setelah pulang ke negaranya, tentu agamanya juga harus maju dong. Percuma dong gue menjajah kalau nggak ada gue bawa pulang gitu. Beda sama Belanda, jajah Nusantara nggak bisa. Gitu. Terus kemudian dibuatlah beberapa surat dan seterusnya itu dikonsilikan. Dijadikanlah Yesus ini sebagai tokoh agar agama ini laku. Gitu ya. Nah, kemudian karena memang ajaran ini sudah ada sebelum ada Yesus, pagan dan seterusnya, ada reinkarnasi, dewa Zeus, dewa apa segala macam itu. Nah, diambillah Yesus ini sebagai tokoh untuk dikorbankan di tiang salib untuk menebus dosa dengan darahnya gitu. Makanya Yesua Amasya digantilah namanya menjadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini bukan anak asli Bunda Maria. Ini tokoh dari Romawi. Itu kira-kira teman-teman Kristen. Jadi mohon belajarlah. Jangan sampai salah dalam melangkah. Hidup ini cuma sekali. Tidak ada ajaran itu Tuhan mereinkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Itu ajaran pagan. Begitu pengantarnya. Ya, ya. Silakan Bang Beni Alfian. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Santapan empuk seorang Profesor Handi Selebes nih. JJ Online Shop. Kenapa Jim? Kamu kalau saya masuk mesti anu ini. Heran saya. Ada salam. Kenapa Dia sih? mau diskusi baik-baik, mari kita diskusi baik-baik. Jangan kayak si Uti. Jangan kayak si Uti Wantimena itu loh, dia lagi viral itu, lagi dicari polisi dia. Itu kenapa itu saya juga nggak tahu. Lagi diskusi dia open cam, dia nggak nyangka, dia nggak tahu kalau dia open cam. Di bawah kakinya itu dia injak Al-Quran. Jadi dia injak Al-Quran sambil dia baca begitu, dia untuk diskusi. Nanti dalam perjalanan ditegur baru tahu, oh ternyata dia open cam gitu. Selama ini dia diskusi kayak gitu. Tapi is okay lah, itu lagi sedang kami atur gimana caranya. Gitu Pak JJ. Jadi Yesus Kristus itu bukan anak Maria. Anak Maria itu namanya Yesua Amasya atau Isu. Iya. Gitu ya. Yesua Amasya. Iya. Coba misalnya cek kalau ada di sana akte kelahiran, coba aja cek. Masa ada orang lahir di sana di kota Daud, Yerusalem, namanya Yesus Kristus berbahasa Yunani, gimana sih? Kan enggak banget, Pak. Gimana, Bang? Iya. Jadi menurut Abang Yesus orang apa? Ya dia Yahudi, Bang. Namanya Yesus. Yahudi. Yesua Amasya, Bang. Berarti kan namanya Yesua Amasya yang benar. Ya itu nama aslinya. Iya, ya memang Yesua Amasya. Kenapa dirubah menjadi Yesus Kristus?
Ya, Kenapa? Karena dia diyunanikan, karena Yunani pernah menjajah negaranya. iya. Karena di sana waktu penjajahan kan ada 3 bahasa, ya kan? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan? Iya, bahasa penjajah itu. Jadi, mohon maaf Pak JJ ya. Bible itu yang berbahasa Yunani itu bahasa penjajah. Mohon maaf. Iya, iya. Setuju ya? Jadi perjanjian baru itu bahasa Yunani ya bahasa penjajah, mohon maaf. Ini fakta. Iya, karena memang pas waktu itu memang ada bahasa itu dan Rasul Paulus juga orang juga bisa berbahasa itu juga. Gitu. Nah, kedua Pak JJ, mohon maaf juga nih. Mohon maaf sekali lagi bahwa karena bahasa penjajah, budaya-budaya penjajah juga banyak masuk. Apa itu budaya-budaya Romawi yang pagan ini gitu. Jadi budaya Romawi bertentangan sekali dengan budaya Yesua Mesia. Gitu Pak JJ. Yesua Mesia itu bertauhid menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi budaya pagan nggak bisa begitu. Harus ada dewa yang turun ke bumi baru bisa dipercaya itu Tuhan. Harus ada, bisa dilihat dan dipuja. Kan lagunya kayak gitu, dilihat dan dipuja, harus berbentuk materi dia itu, Tuhan itu. Jadi dibuatlah reinkarnasi. Makanya ini Bang JJ, Yohanes 1 pembuka itu Bang JJ, itu belakangan nongol. Yang ada dulu adalah himne Platonis Yunani. Itu jauh berabad-abad tradisi himne ini sudah ada dibuat oleh Plato. Baru kemudian ada Yohanes 1. Yohanes 1 dan himne itu yang berubah hanya kata, berasal menjadi, dirubah di Yohanes menjadi adalah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu firman itu berasal dari Tuhan. Saya ulang, en harke en hologos kai hologos en proton theos. Pada mulanya adalah logos, logos itu adalah theos, theos itu firman itu atau logos itu berasal dari Tuhan. Itu himnenya. Kalau yang Anda bawa sekarang, firman itu adalah Tuhan. Perubahan dikit Pak JJ. Serius, coba Anda pelajari. Kalau ini dipelajari dengan jujur, nih tanpa tendensi apapun. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau ini dipelajari dengan jujur tanpa tendensi tekanan doktrin yang berlebihan, saya rasa akan meninggalkan ini. Inilah makanya di dunia barat Bang, karena pemikirannya udah maju, banyak sekali yang menjadi ateis, meninggalkan ini karena mereka udah paham selama ini dibego-begoin. Serius Pak JJ, coba berpikir deh, coba aja berpikir. Mana ada ajaran para nabi Adam sampai nabi Yesua Mesia. Nggak usah Nabi Muhammad dulu deh lo bawa-bawa ya. Mana ada ajaran para nabi itu ada persembahan darah manusia untuk menebus dosa. Nggak ada. Nggak ada. Nanti Yesus setelah tidak ada di muka bumi ini, baru ajaran ini masuk Bang. Dibuatlah surat-surat. Siapa sih yang prakarsai Kristen ini? Kisah 11:27. Barnabas dengan Paulus 1 tahun lamanya berdiam di Antioquia bersama murid-murid. Disitulah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Siapa yang menulis? Ya Lukas. Habis dari situ bergeser ke Roma untuk dikembangkan. Bagaimana membuat konsep agar kuat ya, di zaman itu kuat karena masih kerajaan Konstantinopel yang harus diikuti. Kalau enggak lu membangkang, selesai lu. Makanya ya, yang pro sama Ananias itu banyak.
yang dihilangkan di muka bumi. Karena mereka ini ajarannya masih tauhid. Kalah sama Athanasius yang Trinitas itu. Makanya konsep atau kesimpulan iman Konsili 325 itu udah Trinitas. Hanya ada satu Allah Bapa dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Coba baca kesimpulan konsili. Diperkuat Konsili Kalsedon. Semua di bawah tekanan Raja Konstantin. Resmilah menjadi Trinitas. Gitu Bang. Bang Andi, Papa Jahat naikkan atau enggak? Aduh, sampai itu Bang. Oh, jangan. Oke. Oke Bang Andi, lanjut. Biar dia diskusi sama orang tuanya aja dulu. Ngapain diskusi sama kita? Papa Jahat, kalau lo mau diskusi aja sama orang tuamu. Selesaikan. Gitu. Oh, kalau Papa Jahat ini kemarin saya ngobrol sama Ustadz Malik. Anak ini temperamen. Dia nggak bisa menjaga kestabilan emosinya. Gitu loh. Artinya anak ini sakit. Kalau si PPJ ini sakit dia. Gitu. Jadi nggak bisa mengontrol. Agak apa namanya ya? Semacam ya itu tadi, ibarat kata mobil itu stabilisernya rusak. Jadi kalau jalan tuh doyong gitu. Ini kan setim sama si BAB sama si Uni nih Bang Andi. Ya memang dia kayaknya sepasang merpati yang tak pernah ingkar janji. Kalau nggak salah rencana si PPJ ini akan melangsungkan persinahan dini. Astagfirullah. Ya kita respon aja lah dia kan yang tanggung sendiri. Persinahan diri apa pernikahan dini? Namanya apa Bang Edi? Apa Kalau itu? punya anak, ya itu kalau perjinahan, kalau punya anak namanya apa? Nanya Ya nanti. namanya monyet. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abang-abang semuanya, Bang Andi. Alhamdulillah sehat Bang. Mana si Bang Jiji? Ya, silakan Bang Jiji ditanggapi. Direspon loh. Ya. Ibnu Plato ya. Coba aja buka Bang Ibnu Plato Bang. Beda-beda tipis itu. Iya. Beda-beda tipis memang. Karena memang kan Plato kan orang filsafat juga ya. Begitu. Dan itu juga teman-temannya Paulus kalau nggak salah. Jadi dia mengkonsepkan seperti itu. Menurut apa yang dia inginkan, yang dia pahami seperti itu. Dan itu juga nggak salah juga, gitu. Karena dia mau coba mengomparakan dengan kebudayaan Yunani. Makanya disimpulkan seperti itu. Harusnya dia menarik kepada ya ini yang benar, ini ya Allahnya orang Kristen. Nah, gitu. Bukan gitu Pak JJ. Ini Yohanes 1 Pak JJ, ini Yohanes 1 ini Pak JJ itu bukan firman Tuhan, mohon maaf. Ini pendapat penulis yang diadopsi dari Platonis, Yunani himne. Plato itu. Ini bukan firman Tuhan, ini pendapat. Iya. Ini pendapat. Tidak ada salah. Ya kan cetaknya nggak cetak merah. Penjelasan pendapat, daripada apa sang firman ini. Begitu. Sedangkan di Amsal 3 nomor 5 berkata begini, ya, jangan bersandar atas pengertianmu sendiri, celakalah itu. Kalau di Al-Quran itu, janganlah menulis tanganmu sendiri, kira-kira begitu ya. Dan mengatakan ini wahyu dari Allah, kemudian kau jual dengan murah. Ini laknat namanya gitu loh. Nah ini kurang lebih sama. Kagak boleh orang menulis itu terus mengklaim bahwa ini firman Tuhan kemudian dijual. Ini neraka jahanam tempatnya selama-lamanya. Karena apa?
merusak akal sehat manusia dengan tulisannya yang laku dan membuat manusia terdoktrin gitu bang. Maksudnya dijual tadi gimana bang? Nah ini kan laku bang. Memang nggak ada keuntungan bang. Kalau mencetak ini dicetak, dijual laku bang. Itu ada unsur bisnisnya bang. Oh, lah, sedangkan Al-Quran sendiri kan dicetak juga bang. Iya dicetak, ada unsur bisnis juga. Yang penting ada. Ada Jadi bang. kalau ada unsur bisnis berarti sudah nggak benar atau gimana bang? Bener bang. Persoalannya ini bukan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan kemudian dijual murah. Kalau Al-Quran jelas sumbernya satu, yang menerima satu. Sampai detik ini belum ada satu biji pun manusia yang bisa memperlihatkan, menunjukkan kesalahannya. Kalau di Bible lihat tiap hari kita tunjukin bang. Iya, Itu maksudnya. ya kalau dari penganutnya ya pasti nggak ada salah bang Andi. Tapi kalau dari tidak penganutnya ya banyak salah. Nah itu tadi bang coba. Karena Coba. ranahnya kan sudah keimanan nanti. Coba Bapak JJ tengok pembukaan itu bang. Bagaimana? Ini pendapat orang tuh bang. Pembukaannya. Tapi pendapat orang gitu ya. Filsafat, filosof digabung menjadi satu. Ya disebut buku kalau di luar negeri Biblos atau Bible gitu. Dikatakan kitab suci. Yang namanya kitab suci itu bang, kitab benar-benar bersumber dari yang maha suci. Iya. Bukan bersumber daripada pendapat manusia, intervensi manusia gitu loh bang. Itu maksudnya. Kan bercampur di sana, bercampur ya. Mohon maaf ya bang ya. Ada tanah itu kan terbagi tiga bang. Toran, Nefiim, Ketubim. Itu milik Yudaisme, yang Hebrew. Kemudian dicampur dengan ada perjanjian baru yang berbahasa Yunani, terdiri dari Matius, menurut Yohanes, menurut Lukas, menurut Markus, ditambah surat Paulus, ditambah Wahyu, mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Ada berapa pendapat? Ada berapa pendapat? Ini perjanjian baru bang, ditulis setelah Yesus tidak ada di muka bumi, menurut kisahnya. Nah bagaimana bisa penulis mengkonfirmasi kepada yang diceritakan, sedangkan yang diceritakan sudah nggak ada di muka bumi. Jadi tidak ada jempolnya Yesus di perjanjian baru itu. Jadi Yesus tidak mensahkannya. Itu loh bang. Mestinya begini Pak JJ. Saya tulis sejarah Pak JJ. Saya penulis ya. Ya. Saya selidiki semua berdasarkan Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, Pak JJ yang mulia, kan gitu. Setelah aku menyelidiki peristiwa-peristiwa dan menanyakan saksi-saksi mata, aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya, untuk berguna bagimu. Saya laporkanlah hasil investigasi saya ke Pak JJ. Pak JJ, bener nggak sih lu waktu kecil gini. Kata Pak JJ, oh iya bener. Sini saya tekan. Ini baru valid. Karena yang saya ceritain, saya konfirmasi gitu loh. Nah kalau yang ini enggak bang, penulis Lukas coba. Dia bukan murid. Dia konfirmasi kemana? Bagaimana mau dicek valid dan tidaknya tulisannya bang? Coba bayangkan. Coba. Ya. Makanya tulisan Lukas itu banyak kontra. Cek ya. Lukas 2 nomor 11. Kontranya, Lukas 2 nomor 11 kontradiksi dengan Roma 14:9. Ini sesama bos dengan asisten dokter pribadi. Bosnya berkata Bosnya berkata di Roma 14, Yesus mati dulu, hidup menjadi Tuhan. Anak buahnya dokternya berkata, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kontra bang, antara Lukas 2:11 sama Roma 14:9.
satunya menceritakan kelahiran, satunya menceritakan kematian. Jelas kontra Kagak. dong. Kontra, Bang. Gimana? Yang Menurut Lukas, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut Lukas, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Jadi, Yesus ini mulai dari bayi sudah Tuhan dia. Tapi menurut Paulus, belum jadi Tuhan dia. Nanti setelah mati, bangkit baru menjadi Tuhan. kan memang konteksnya berbeda, Pak. Nah itu dia, kok bisa ada konteks berbeda, terus dia orang dekat Ya. berdua, gitu loh. Paulus Yang ini sama satunya- Lukas itu satu jalan bareng. Itu Lukas ini dokter pribadi Paulus, Ya. tabib. Gitu loh, Bang. Kalau Pak, ya, kalau Paulus kan menceritakan dia Tuhan untuk orang yang hidup, mati dan bangkit. Jadi Tuhan atas kebangkitan. Nah, kalau si Lukas kan mengambil globalnya. Jadi semua, ya kan memang dia lahir sebagai Tuhan, kan begitu. Ini, Bang, ya. Bedakan aja. Roma 14:9 nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati Iya. dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Oke. Tuhan atas apa dulu? Tuhan atas orang mati maupun orang-orang hidup. Ya. Nah, ya itu Gitu benar. ya. Nggak salah. Apa yang salah? Ya saya nggak mau menyalahin, Memang Bang. Ini bukan kewenangan Memang saya untuk menyalahkan tujuannya ini. begitu. Iya. Ini. Nah, kita baca Lukas 2 nomor 11, Bang. Untuk orang hidup dan orang mati. Kita baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Menurut Lukas, sejak Yesus dilahirkan, bayi ini dibungkus lampin, ditaruh di palungan, dia adalah Tuhan. Menurut Lukas. Tapi menurut Paulus, nanti setelah mati dibangkitkan baru menjadi Tuhan. Saya bahasa sederhanakan lagi nih. Menurut Paulus, selama Yesus masih hidup di muka bumi, belum Tuhan dia. Nanti setelah mati, digebuk tentara Romawi mati, dikubur, bangkit, minta ikan goreng, baru menjadi Tuhan dia. Gitu, Bang. Beda sekali. Iya. Makanya saya bilang, Bang, kalau logis, orang-orang logis berpikiran maju sekarang di dunia barat, Bang. Ini kenapa meninggalkan? Ya karena mereka udah berpikir. Dia nggak mau lagi diintervensi oleh doktrin-doktrin bapak-bapak gereja. Itu loh, Bang. Dan keduanya salah menurut saya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang membantahnya. Baca tulisan-tulisan merah yang ada di Bible Anda. Terutama yang sering kita ajarkan. Yesus berkata, Yohanes 17:3, hanya ada satu Tuhan, saya utusan. Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Jadi Yesus bertuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya dan seterusnya. Begitu, Pak Jeje. Yo, lanjut. Kalau Tuhan Si Yesus ngomong, halo, permuliakanlah aku. Ya iya, Yesus minta dipermuliakan. Wajarlah dia dipermuliakan. Seperti dunia belum dijadikan di mana? Iya, Yesus itu dipermuliakan. Setuju saya, Bang. Sebelum Pak dunia Jeje, dijadikan, saya berarti setuju. dia posisinya sebagai apa? Bang, Pak Jeje, saya setuju Yesus sama Masia itu dipermuliakan. Memang harus dimuliakan. Kami Muslim memuliakan dia karena Tuhan yang mengutus dia mempermuliakan dia kok. Kalau ada orang dipermuliakan berarti ada yang mempermuliakan. Yang Tuhan adalah yang mempermuliakan, bukan yang dimuliakan. Betul. Sederhana kok, Pak. Jangan dicampur-campur. Iya. Kalau bilang Bapak tidak menghakimi tetapi menyerahkan seluruh penghakiman kepada Yesus, bagaimana, Pak? Iya, memang Bapak itu di surga menyerahkan semuanya kepada Yesus untuk mengajar Bani Israel. Yesus itu tidak boleh berbuat apa-apa dari diri sendiri, melainkan kehendak Bapak yang mengutus dia. Yesus di muka bumi itu. Tanpa adanya anak, bagaimana, Pak? Kenapa?
Bapa tidak bisa menciptakan segala sesuatu tanpa anak. Gimana? Nggak bisa, itu nggak mungkin. Nggak ada pencipta alam semesta itu harus kerjasama sang pencipta. Mana mungkin? Nah, inilah yang Anda maksud. Begitu dikatakan. Itulah Anda Bapa Anda tidak bisa membedakan menciptakan sesuatu tanpa anak. gini Pak JJ. Anda membedakan, inilah Platonis Yunaninya masuk nih. Kenapa? Bapa di surga berfirman. Nah, kalau tidak ada firman, tidak ada Yesus, nggak jadi sesuatu toh, karena firman ini adalah Yesus. Tidak begitu cara menafsirkannya, Pak. Oke, halo. Ya, Jadi begini, jadi Pak. yang dimaksud begini ya, Bapak berfirman, gitu ya. Firman ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, ingin menjadikan sesuatu, gitu ya. Maka terjadilah sesuatu itu. Bukan Bapak beryesus, atau Bapak beranak, jadilah gunung. Bapak beranak, jadilah matahari. Bapak beryesus, jadilah Adam. Nggak bisa begitu, Pak. Oke, halo. Ya, halo. Gitu Pak JJ ya, jadi bedakan. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi hasil daripada Bapa di surga berfirman. Kemudian firman yang isinya perintah ini dibawa oleh Gabriel menemui Maria. Kemudian Maria berkata, mana mungkin aku bisa hamil, aku wanita suci. Apa yang terjadi? Perintah Tuhan yang dibawa Gabriel disebut firman ini gitu, benar-benar Bunda Maria mengandung. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus lahir ini akibat Bapak berfirman di surga. Bapak berkehendak. Begitu Pak Cici. Aku rasa apa yang Bapak sampaikan itu nggak ada datanya. Sekarang tunjukin. Enggak ada datanya. Gimana ayatnya. Oke. Kita dialog akademis ya. Saya berani kok dialog apa aja dengan kamu. Ya oke, ayo. Dialog akademis. Oke, boleh. Pakai data ya. Boleh, silakan. Ya, Oke. baik. Saya sangat senang justru kalau orang berani pakai data dengan saya. Oke. Nah, tadi kamu bilang Yesus itu hasil daripada firman, bukan firman itu sendiri. Sekarang tunjukin saya datanya di mana dikatakan Yesus itu hasil daripada firman. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus di Matius 1. Bertundangan dengan Pak Yusuf. Saya buka. Gitu ya. Matius 1. Oke, gimana Matius 1? Ayat berapa? Kita lihat. Nggak tahu dia datanya. Aku udah tahu. Matius 1 itu berisi silsilah. Jangan bilang nggak tahu. Kita lihat. Oke, gimana coba? Oke ya. Jadi di sana diceritakan bahwa Bapak di surga berfirman, begitu. Di mana ayat berapa? Jadi saya kan datanya tadi Matius 1. Jangan kayak gitu dialog sama saya. Tadi kamu udah bilang pakai data. Ayo. Ya saya pakai data ini, saya sebutkan Udah, kau Matius budak. berapa? Dengerin dulu orang ngomong. Jangan kamu menyampaikan apa yang nggak ada gitu loh. Matius 1 18 sampai 25. Oke, Matius 1:18 kita baca. Iya, bacalah. Adalah seperti berikut. Pada waktunya Maria ibunya bertenang dengan Yesus. Ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup. Nggak ada hubungannya itu. Mana data kamu? Ya makanya dengerin orang bahasa Indonesia, lu jangan marah-marah. Lu jangan marah-marah. Kamu tuh dari tadi asumsi. Makanya aku bilang saya. Oke, baik. Kalau saya asumsi gini aja. Siapa yang menghendaki? Diam. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Saya sampaikan tadi. Itu nggak ada di Alkitab. Iya. Gini aja. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Nah, ini ngomong terus ini bocah ini, nggak mau diskusi dia. Kamu yang kayak gitu. Kamu Iya, dengarkan dulu saya gantian. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Nah, itu nggak dengerin dia, host. Gimana ini orang ini kayak gini? Kamu ini betapa begonya dia. Yo, itu keluar. 1 Korintus 4 nomor 10, coba lu baca. Keluar kata-kata bego dia, Pak JJ. Padahal yang membuat dia bego adalah Yesus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan lu keluarin kata gitu. Di Bibelmu ada kata itu. Di Bibelmu itu ada kata bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10. Anda bodoh karena Kristus. Kami yang arif karena Yesus. Nah, enak kan? Lu yang bodoh karena Kristus, kami arif karena Kristus. Itu, jangan ngeluarin kata gitu, diskusi. Bibelmu yang menjadi sandungannya. Gitu ya. Gitu Pak JJ. Jadi menurut Pak JJ,
Udahlah. Nah, ini lu baca 1 Korintus 4 nomor 10, Bro. Kamu tuh bodoh. Keluarin kata-kata bego tadi. Kenapa lu keluarin kata-kata gitu? Kenapa lu emosi? Dunia, kamu Kenapa lu emosi keluarin kata-kata bego? Saya nggak perlu emosi. Ini barusan lu keluarin kata-kata bego. Bodoh. Itu Nah, lu baca 1 Korintus 4 nomor 10, coba lu baca. itu beda pemaknaannya. Saya Coba lu baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, aku udah tahu itu. Ya baca dulu. Baca dulu. Aku udah baca. Kamu memang bodoh karena Kristus. Itu berbicara Kau- mengenai Kau akuin nggak kamu bodoh karena Kristus? Saya gurunya. Uish. Kau akui nggak kau bodoh karena Yesus? Lah, kamu lihat. Nah, ini nih iblis. Nah, 1 Korintus 4 nomor 10. Ah, Alkitab bilang, iblis lagi di bawah. orang-orang seperti Iblis lagi ya. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi iblis itu pernah membawa Tuhanmu. Apa aja kau bawa? Semua di Bibelmu ada. Apa aja kau bawa? Iblis, bodoh, semua ada di Bibelmu gitu ya. sama seperti Tuhan kamu tuh ngangkat langit. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhanmu. Lo mau apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Yesus itu manusia, Bunda Maria manusia. Jadi Tuhan saya menciptakan ibunya Tuhanmu, kemudian menciptakan Tuhanmu untuk menyembah kepada Tuhan saya. Sayangnya orang yang menyembah ini kau tuhankan pula. Ajar macam apa ini? Begitu. Diskusi jangan ngeyel kau. Kau ngeluarkan kata-kata kotor di Bibelmu menjadi batu sandunganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardiansa, sekjen saya. Udah sehat? Alhamdulillah ya begini ini. Alhamdulillah. Jangan Lanjut, mengeluarkan kata-kata kotor kalau diskusi. Jangan emosi, karena di Bibelmu itu ada. Jadi Bapak di surga itu berfirman, coy. Bukan beryesus. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia, punya jasmani dan rohani. Firman itu kata-kata. Tidak punya fisik dia. Tidak kelihatan firman itu. Tapi setelah nanti, efek daripada firman itu, apa yang ingin dicapai oleh yang berfirman, terjadi sesuatu, barulah dikatakan berbentuk seperti Bapak berfirman, ya. Firman ini dibawa Gabriel. Gabriel menemui Maria. Maria hamil. Maria hamil itu karena Bapak ingin menjadikan Maria hamil, karena Dia Maha Kuasa. Dengan cara apa? Berfirman. Bukan firman itu adalah Yesus. Pak JJ, kalau firman adalah Yesus, artinya Bapak beryesus. Saya mau nanya. Ya. Ya kan? Di dalam Al-Quran, ya, hanya yang disebutkan dia adalah kalam Allah, kalimatullah. Semuanya bahkan satu pribadi, ya kan, yang tidak pernah dijamah, ya, cucuk oleh setan. Semua manusia cucuk setan kecuali Isa putra Maryam. Oke, saya jawab. Itulah indah. Disebut dia Ya. kalimat Allah dan Rohullah. Iya. Rohul Kudus. Nah, begitu. Silakan, Pak. Itulah indahnya Al-Quran itu. Nah, Jujur, termasuk Nabi Muhammad juga enggak. Nah, ya kan? Silakan, tenang Pak. dulu, Pak. Pak JJ, saya jawab dulu. Itulah indahnya Al-Quran itu, Pak JJ. Ya, tidak pernah menyembunyikan sesuatu, selalu jujur menyampaikan. Tidak ada yang The disembunyikan. Invasi Gospel of James Apokripa yang ditolak gereja abad kedua, The Second Traits, itulah isi Apa ini? Quran tentang Isa Masih. Dongeng yang kau baca itu, kau nggak kenal Isa Masih, makanya Injilnya kau nggak pernah tahu. Ini apa Itu ini? semua gongeng. Bicara dengan bayi, membuat pikir burung, ini itu roomnya dongeng. khusus The manusia. Invasi Ternyata- Gospel Apa ini? of James, Ternyata kok catat tuh ya, The ada Invasi kotoran Gospel of bernyawa Thomas. di sini gimana nih, Mandru? Kok ada Daripada kotoran kau bernyawa menuhankan nih? Pak, sebentar, kau bilang Al-Quran dongeng, daripada kau menuhankan pantat Yesus, bagaimana? Gue keluarin kata-kata mutiara gue.
daripada kau menuhankan nonotnya Yesus. Itu dongeng. Kau menghindari dongeng, kau menghindari kenyataan. Kau menghindari dongeng, kau menghadapi kenyataan. Ya, kau menyembah manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Lo mau apa lo? Apakah di Bibelmu juga Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi? Ini kenyataan, dongeng. Terangkat dia ke surga duduk di sebelah kanan, kenyataan dongeng. Di pahanya, di jubahnya tertulis raja ke segala raja, kenyataan dongeng. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di kerajaan surga, kenyataan dongeng. Bersorak-sore lah. Nah, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya sudah siap, kenyataan dongeng. Dongeng. Dongeng kenyataan. Enak aja lu, main dongeng-dongeng segala lu. Pada abad pertama yang judulnya Lu jawab dulu ini. Lu jawab dulu mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu ada perkawinan anak domba. Takut kau? Kenyataan atau dongeng? Kau takut jawab. Perkawinan anak domba ini kenyataan atau dongeng? Jawab. Jawab. Dongeng apa kenyataan? Dongeng kau perjuangkan. Dongeng atau kenyataan perkawinan anak domba? Ayo. Orang cek. Untuk dongeng udah tua. Nah, itu nggak bisa diskusi dia, Manro turunin, nggak bisa dia. Jadi Wahyu 19 nomor 7. Kata saya. Nggak bisa lu turun dulu. Nggak bisa, lu nggak. Jadi begini ya, kalau ada mau berdongeng-dongeng ria. Nggak bisa diskusi dia. Mari kita Buang cek. aja. Ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap. Ini dongeng apa fakta nih? Satu ya. Markus 16:19. Terangkatlah ia ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Ini fakta atau dongeng? Wahyu 19:16 kalau nggak salah, di pahanya dan jubahnya tertulis raja segala raja. Ini fakta atau dongeng? Di surga itu ada perang naga. Ini fakta atau dongeng? Gitu ya. Banyak sekali gitu loh yang bisa kita cek. Jadi jangan Anda di sini menjustifikasi. Jadi setiap Anda menghujat di Bibelmu menjadi sandunganmu. Makanya mari diskusi baik-baik. Gitu ya. Orang yang berusaha mengatakan Al-Quran itu dongeng, artinya dia nggak pernah membaca Bibelnya. Apalagi di tanah, ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Apa di sana? Kenyataan itu. Kenyataan. Ada yang bisa buktikan? Gitu. Ada yang bisa buktikan bahwa yang datang kepada yang 3 orang yang datang menemui Abraham itu Tuhan? Ada yang bisa buktikan? Ada yang bisa buktikan nggak? Kalau Yesus sudah bolak-balik berapa kali turun ke bumi? Makanya gitu loh. Diskusi baik-baik. Ya udah kembali ke Pak JJ. Nah lu dinaikin lagi nih orang kayak gini. Bro, buktikan itu. Oke, naikinlah orang yang diskusi mau belajar. Kalau kayak gini kan memang dia sudah terlanjur, sudah palanya udah penuh dengan apa itu? Lemak babi, udah sulit untuk disembuhkan. Begitu. Jangan bergetar suaramu, bro. Nah, tuh kan? Tuh. Sekarang apa tadi pertanyaannya Pak JJ? Diulang, ini ada pengacau. Ya, ini tadi Isalmas tentang Isalmas itu. Oh ya itu. Kenapa yang ya pribadi yang hanya disebut Rohullah, Rohullah ya. Gitu kan. Iya, iya. Baik. Nah, sedangkan semuanya tidak, dan di Al-Quran dikatakan semua manusia waktu lahir menangis karena dicucuk setan. Ya, ada yang mengartikan ditempeleng setan, ya kan? Ada, pertanyaannya Pak JJ apa? Kecuali Isa Al-Masih. Nah, kenapa kok seperti itu? Sedangkan sampai Nabi Muhammad pun juga dikatakan dia adalah kalimatullah dan rohullah. Oke. Oke Pak. Kalau di Al-Quran itu kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semua para nabi itu ada 25 nabi kami muliakan. Tidak membeda-bedakan para nabi itu.
para nabi itu kehadirannya di muka bumi juga dengan keadaan juga yang berbeda-beda. Tentu kisahnya juga berbeda-beda. Yang jelas, Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Tuhan. Dia sendiri berkata di dalam Al-Quran, utusan Tuhan. Kisahnya seperti itu bukan berarti dia adalah bagian daripada Tuhan. Gitu ya. Jadi saya kasihan juga ya teman-teman Kristen ini. Kecapean di dalam Bible-nya mencari bagaimana Yesus supaya itu Tuhan. Dibahaslah di Al-Quran untuk menguatkan imannya Yesus itu Tuhan. Karena tidak disentuh dengan setan. Ya, dia tidak ada dosa dan seterusnya. Bermukjizat dan seterusnya. Roh, kalimatullah begitu dan seterusnya. Ya memang itu seperti itu, kalimat dari Tuhan itu akhirnya terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian aku meniupkan roh dariku. Jadi ditiupkan roh ke dalam janin di dalam kandungan ini. Hiduplah manusia ini yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Bukan roh Allah yang masuk, tapi roh dariku, roh dari Tuhan, roh dari Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh. Begitu hiduplah, karena dia tidak ada hubungan suami istri. Jadi berbeda-beda itu, gitu loh, para nabi itu. Jadi tidak ada alasan apapun di luar agama Islam itu untuk mengais-ngais Al-Quran, menuhankan Nabi Isa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan melihat dari satu, gitu loh. Kira-kira gitu Pak JJ. Sedangkan di Bible Anda sendiri betapa kotornya itu. Betapa kotornya bagaimana kisah Yesus Kristus di Bible Anda itu. Mohon maaf. Pertama nih Pak JJ ya. Yesus itu disentuh oleh iblis. Bagaimana iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi untuk bersoal jawab. Iblis membawa dia loh. Matius 1 kalau nggak salah itu. Matius 4 nomor 8 kalau nggak salah. Iblis membawa dia. Jadi ya, Tuhanmu itu pernah dikuasai oleh iblis. Bersoal jawab. Kata iblis kepadanya, hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku. Apa kata Yesus? Hanyalah kau iblis. Hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Bukan hanya kepada aku. Berarti Yesus menunjukkan ada Tuhan. Bukan aku yang Tuhan. Kalau Nabi Isa alaihissalam, amit-amit disentuh iblis, Pak. Amit-amit. Amit-amit Nabi Isa alaihissalam itu terkutuk sebagaimana Yohanes 13, Galatia 3:13. Balik enggak Mas? Gimana Pak JJ perbandingannya? Silakan. Ya, perbandingannya dengan makanya hanya satu pribadi aja di dalam Al-Quran yang memang dikatakan suci, kayaknya nggak suci. Gue heran nih kenapa sih orang Kristen ini menguatkan Tuhannya membaca Al-Quran, kenapa ya? Loh, enggak, memang begitu. Makanya dia saat kelahiran disebut Mencari remis, Bang Andi, mencari remis mungkin ya? Kenapa ya? Emang Bible itu udah nggak bisa sanggup menjelaskan kalau Yesus adalah Tuhan. Begitu loh. Nah kenapa ini Pak JJ? Anda kan nggak percaya Al-Quran. Pak JJ terakhir dari saya sebelum diganti oleh sekjen saya. Nabi yang lain kalah dengan dia. Iya. Gitu loh. Kenapa sih Anda selalu, kenapa sih Kristen selalu membanding-bandingkan Nabi ini? Nabi Isa paling unggul sehingga dituhankan gitu loh. Kenapa sih Pak? Anda selalu mengunggulkan Nabi Isa alaihissalam terus Anda tuhankan. Kenapa? Kenapa? Apa ini yang ingin dicapai di sana gitu loh? Anda selalu unggul-unggulkan Nabi Isa alaihissalam. Padahal kami Muslim itu tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Semua para nabi itu mulia. Kami imani gitu loh. Ya berbeda-beda datangnya, berbeda-beda bagaimana di zamannya dan seterusnya. Kenapa lu tuhankan Nabi Isa? Kenapa? Dia itu anak manusia. Dia utusan Tuhan. Kesuciannya, dia unggul dari yang lain. Ya nggak apa-apa. Kalau dia unggul dari yang lain, terus kena dituhankan gitu. Jangan-jangan nanti ada petinju juara dunia, nggak ada yang ngalahin dia, lu tuhankan lagi pula lagi. Ya.
Iya, maksudnya Tuhan kan bagaimana dalam segala pengajarannya pasti benar. Karena dia Ya nggak memang pernah nggak. jatuh dalam dosa. Pengajaran Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran itu nggak ada yang Dia salah. Iya. Yang salah itu ya pengajaran-pengajarannya yang Nabi ada di lain jatuh dalam Bible. dosa begitu. Inilah yang saya bikin Berarti teman-teman ya Pak JJ ini loh. Ketidaksempurnaan sama seperti kita kan, ketidaksempurnaannya sama dengan kita. Jadi begitu, Bang. Jadi Kalau begini Pak JJ. Yesus Pak JJ Anda ini mau lebih menyamakan dari ya. kita. Harusnya Pak JJ lebih dengarkan dari- dulu Pak, anak Maria. Langsung aja ke ujungnya. Gue malas diskusi muter-muter. Anak Maria itu manusia atau Tuhan? Namanya anak manusia, ya kan? Oke. Katakan anak manusia, oke, dilahirkan oleh Maria, anak manusia. Oke, baik. Tetapi Ya udah nggak usah ada kedudukannya tetapi dia Bang. lebih unggul dari segala sesuatu. Ya, oke. Makanya Baik. dia dikatakan Coba Tuhan. tunjukkan, coba Anda tunjukkan keunggulan Yesus Kristus. Apa keunggulannya Pak? Ya itu di dalam segala hal dia nggak pernah jatuh dalam dosa. Baik. Itu kan Oke, baik. Coba Anda tunjukkan keunggulannya. Dengerin dulu Bang. Bang, kita runut dulu. jangan kita Bang, juga. Bang, kita dulu. Bang, satu-satu, dikit-dikit Bang. Coba Anda tunjukkan keunggulannya Yesus mulai dari 0 hari sampai 3 bulan. Keunggulannya apa Bang? Bedakan dengan bayi yang lain. Keunggulan bayi Yesus 0 hari sampai 3 bulan dengan bayi di zaman sekarang aja deh. 0 hari sampai 3 bulan. Keunggulan bayi Yesus apa? Ingat, dia Tuhan loh itu. Keunggulannya apa Bang? Ya, silakan. Coba. Saya ya. Ya, keunggulannya bayi ini. Yesus tidak dilahirkan dari bukan hubungan Bukan antara- prosesnya Bang. Ya aduh, pertanyaan kok nggak dikena juga nih. Dia unggul Bukan dari saya kita. tanya bagaimana Ibunda Maria mengandung. Dia sudah ada di bumi menjadi bayi. Berumur 3 bulan. Keunggulannya apa waktu umur 3 bulan dibanding dengan bayi-bayi pada umumnya? Coba, keunggulannya apa bayi ini 3 bulan umurnya? Ya udah gantian. Keunggulan dalam Mau nanya apa nih, dulu? ada Ya, nggak itu Islam yang pintar keunggulannya sini? dalam Saya mau naik dikit keseniannya aja. itu. Yang jelas. Apa keunggulannya bayi waktu umur 3 bulan Bang? Ada nggak yang Islam yang pintar sini? Saya mau nanya dikit aja dulu. Ntar dulu Pak Israel, diam dulu. Saya sama JJ dulu. Pak JJ, keunggulannya bayi Yesus 3 bulan apa Pak? Ya itu keunggulannya dari yang lain ya seperti itu. Nah, Yang apa lain, keunggulan bayi dilahirkan, 3 bulan tidak ini ada. gitu loh? Ini Tuhan loh pernah jadi bayi. Saya tanya, Iya, apa keunggulan bayi Yesus yang 3 bulan dibanding dengan bayi-bayi pada umumnya yang berusia 3 bulan? Apa keunggulannya? Jelas keunggulannya dikabarkan oleh malaikat gitu loh. Yang lain kan enggak, Pak. Apa keunggulannya bayi Yesus Bang? Dari Coba sana. dia langsung bisa nyetir mobil, atau bisa langsung naik keledai, atau langsung bisa berbicara, atau langsung bisa main futsal, atau bisa langsung menciptakan sesuatu gitu. Coba. Jadi bayi, kan ini Yesus unggul nih Pak, dibanding dengan nabi-nabi lain. Pak JJ dengerin dulu. Sesuai dengan pernyataan Anda itu, Yesus ini adalah unggul dibanding dengan nabi-nabi lain. Nah, apakah waktu bayi Yesus umur 3 bulan ini langsung bisa main futsal, langsung bisa olahraga, mencari makanan sendiri, Pak? Dibanding bayi lain begitu? Unggul gitu? Yang jelas lebih unggul. Ya, apa keunggulannya gitu loh? Ya itu tadi, dia mengerti tanpa belajar terlebih dahulu, dia sudah mengerti. Apa pelajarannya Yesus waktu 3 bulan, Pak? Apa keunggulannya 3 bulan? Keunggulannya penciptaannya, kejadiannya. Apa yang gini aja deh? Apa yang dikerjakan bayi Yesus waktu usia 3 bulan? Apa? Loh lah iya, keunggulannya juga nggak ada lah Pak, nggak ditulis gimana? Katanya tadi unggul. Mengatakan loh, dari segi penciptaannya dia unggul semua. Loh kok Kalau Yesus yang itu tidak diciptakan tertulis, Pak? Emang siapa yang ditanyakan, emang begitu. siapa yang mencipta Itu sih? salahnya Bapak di situ. Pak JJ, Ya kan? emang siapa yang menciptakan manusia Pak JJ? Dari Siapa? kejadiannya itu dia lebih unggul dari semuanya. Begitu. Lebih unggul Adam Pak. Ya kan? Adam tidak dikandung oleh ibunya Pak. Gimana? Tuh.
Lebih unggul Adam. Ya, lebih unggulnya gimana kalau dia jatuh dalam dosa? Lebih unggul Adam. Yesus juga berdosa, Pak. Memang Adam boleh dikatakan, oh, Bapak unggul boleh. Tetapi saat dia jatuh di dalam dosa, maka Yesus juga berdosa, Pak. Saya unjukin dosanya ya. Di mana dosanya? Oke, baik. Itu minjem keledai orang belum dibalikin, Pak. Di mana pinjamnya? Di ayat mana dia pinjam keledai tidak kembalikan? Udah dikembalikan belum? Di mana ayatnya dia minjem keledai? Coba ditunjukkan ayatnya di mana? Di Matius 2 nomor 1, Pak. Matius 21. Nah, di sana disuruh apa? Diperintahkan, coba dibaca. Ya kamu yang baca lah. Saya kan udah beli tahu. Coba dibaca. Ya, silakan dibaca. Dibuka aja. Di sana Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi mengambil keledai. Satu. Yesus dengerin dulu kan suruh baca lu ngomong. Aduh. Ya. Saya dulu yang ngomong supaya lu dengerin, katanya suruh baca. Ya, ayo. Lu punya Bible nggak di situ, Pak Jeje? Kalau punya lu yang baca, kalau nggak gue bantu. Saya di jalan. Ya nggak punya, ya gue bantu. Oke. Ya, silakan dibaca. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya dan ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Oke, itu punya orang diambil, segera akan mengembalikannya. Pertanyaannya, udah dibalikin belum? Pertanyaannya di sana dikatakan punya siapa? Punya orang. Ya, siapa yang punya? Orang, bukan monyet. Orang, Pak, bukan monyet. Lah iya siapa? Ya nggak ditulis namanya di sini. Nah, ada yang tanya nggak? Ada, Pak. Dan jikalau ada orang mendengar kamu, ada orang yang tanya. Empunya itu ada. Siapa ada, yang Pak. punya, Pak. Ada empunya, ada yang punya, Pak. Lah iya siapa? Keledai ini punya orang, bukan punya Yesus. Nah, buktinya siapa yang tanya? Empunya yang tanya. Lah, ya, siapa empunya? Namanya siapa? Terusin, Pak Radiansa. Pusing saya ini orang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Empunya itu, Pak. Artinya dia Yang kan punya, Pak. tahu itu nubuatan, Bapak. Wah, nubuatan. Giginya. Ya kan? Giginya Itu nubuatan. tahu. Kalau nanti nggak ada yang tanya itu. Ada, Pak. Ada. Untuk pendidikan ke Ariansa. Kau jangan ngomong kau ya. Ariansa. Dia kau Israel. Kepalamu itu ya. Oke, Ini kasar. Kenapa sih Kristen kok kasar-kasar, Pak? Mulutnya ya. Gigi sama orang tua ya. Ya, kenapa emang giginya, Pak? Pendidikan dari Ariansa si tai ini. Kenapa giginya, Pak? Udah benderanya begitu, ini bendera lu pakai. Ini yang membunuh Tuhanmu lo. Kenapa lu pakai? Sekarang aku mau nanya. Ini yang begini, ini yang beginian, ini yang membunuh Tuhanmu. Kau setuju pakai gituan? Aku nggak Tuhankan itu. Ini enggak, lu diam dulu. Gue minta turunin kalau ada bendera-bendera gini, turunin, host. Enggak bagus pakai bendera-bendera kayak gini. Ya, bom ini kamu lagi ya. Ingat. Ini kita nggak cocok di Indonesia kayak begini-beginian. Anda turunin, iya. Ini bendera pembunuh Tuhan lo pakai kok. Ada aja lo. Ya terusin ini, itu keledai, Pak. Ada yang punya, Pak. Gantiin dulu saya, Pak Diansa. Aku ngopi dulu bentar. Empunya itu bertanya, Pak. Itu mau dibawa mana? Itu keledaiku. Katanya Tuhan membutuhkan gitu, Pak. Baru dia baca dia itu. Ada di Markus juga kok, Pak. Di Markus juga ada. Di Matius Markus juga ada. Matius juga ada. Di Matius. Matius ada, Markus ada. Iya. Mungkin Bang Ronald, Bang Ronald mungkin bisa. Bang Ronald dibuka mute-nya. Bang Ronald. Lukas lebih lengkap. Iya, di Lukas ada. Jadi ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ kamu akan mendapat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa engkau melepaskannya, jawab itu Tuhan memerlukannya. Gitu ya. Terus
ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Ya kan. Nah, berkatalah, ini yang 19:33 ya, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Empunya artinya yang punya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu, anak muda? Kata mereka, Tuhan memerlukannya yang punya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Begitu. Pertanyaan sederhana, udah dibalikin belum untuk keledai orang? Sederhana kok. Tanya Yesus nggak punya dosa, itu satu ya. Bagaimana Yesus mengutuk pohon ara? Mengutuk itu pekerjaan yang paling berdosa. Yesus dan para muridnya dalam keadaan lapar disuruhlah untuk menengok atau mengambil buah pohon ara, tidak berbuah. Yesus emosi, dikutuk pohon itu. Apa enggak dosa tuh? Apa enggak dosa tuh? Udah tahu kagak bukan musimnya, disamperin, ya kagak ada buahnya, kecewa, dikutuk. Dosa itu. Tapi di Matius Bang Andi, di Matius 2:1-2 itu dua keledai yang dicurinya itu Bang Andi. Kalau saya sih nggak mau bilang dicuri ya, tapi kan dia minjem ya, tapi oke lah. Yang jelas ini kok belum dibalikin punya orang itu aja. Bukan hanya satu yang diambil, dua gitu loh. Kalau di Matius 2 dikatakan. Dua. Lukas betina juga dan dua anaknya. sih ya. Dua. Lukas juga dua. Lukas juga dua. Hanya Markus yang mengatakan satu gitu loh. Gimana Pak JJ? Itu udah dibalikin belum Pak JJ? Kalau ada orang. Pak JJ. Dosa loh Pak kalau nggak dibalikin punya orang. Cara, iya, di situ nggak ada punyanya. Dikatakan Tuhanmu butuh, berarti dia yang pemiliknya. Saya baca lagi. Sekarang kalau Pak Andi berbicara tentang, sebentar, kalau Pak bicara pekerjaan mengutuk adalah suatu dosa, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengutuk orang Yahudi menjadi kera yang hina. Berarti Allah berdosa. Menurut pemahaman Pak Andi tadi, silakan dijawab. Ntar jangan pindah dulu, gampang kalau itu. Kalau pindahin topik ini dulu nih. Gampang dijawab itu. Jadi Lukas 19:32. Dengerin Pak dulu. Ntar dulu Pak. Ini Pak JJ, Anda yang bertanya kok Anda yang ngomong. Anda kan bertanya nih, mana yang bilang empunya gitu ya. Lukas 19:32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Jadi yang suruhan Yesus ini melepaskan keledai itu, yang punya bicara. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Itu punya aku. Kata mereka yang disuruh, Tuhan memerlukan. Jadi Tuhan memerlukan keledai. Dilepaskanlah dan berjanji akan mengembalikannya. Ada yang punya Pak JJ. Ada yang punya keledai itu. Bukan punya Yesus. Punya orang lain. Ada yang punya. Ketangkap basah Bang. Pak JJ ketangkap basah. Karena dia tidak izin dulu. Jadi pas dia mau lepasin keledai itu, yang punya protes. Oi, ngapain lu lepasin punya gua? Itu bahasa Betawinya Pak. Nah dijawablah oleh orang yang suruhan Yesus nih, Tuhan memerlukan, lu mau apa lu? Misalnya kayak gitu-gitu loh Pak. Gitu Pak JJ. Dan berjanji mengembalikan. Sampai detik ini belum ada ayat turun. Sudah dikembaliin apa belum? Itu maksudnya. Oke? Ya. Gimana tuh? Ya, di situ dipakai masuk kota Yerusalem. Itu nubuatan, Pak. Kok nubuatan sih? Pak Ardiansa nubuatan? Iya. Nubuatan mencuri, Pak. Iya. Iya, nubuatan mencuri. Harus pakai keledai, punya anak laki-laki satu. Pak JJ. Ya, Pak JJ. betina punya Pak JJ. anak satu. Ya, pria itu nubuatan, Pak. Jadi nanti saya bisa terangkan itu. Silakan. Itu nubuatan mencuri, Pak.
Ya, yang disebut keledai itu siapa? Nanti ada pasalnya juga itu, ada ayatnya juga di dalam Alkitab. Ya, yang disebut keledai siapa? Kenapa harus ditunggangi Yesus sehingga dia harus suci? Pak JJ, itu terjadi beneran apa nubuatan, Pak? Itu terjadi beneran apa Iya. enggak? Oh ya memang kejadiannya benar kalau dihitung. Ya kalau bener bukan nubuatan, Pak. Gimana? Fardian kejadian beneran tapi nubuatan gimana Itu sih? kejadian itu benar. Tapi Pak, jangan saran saya gini Pak JJ. Yesus tahu itu Pak JJ saran saya gini, kalau memang itu tertulis seperti itu Pak, nggak usah ngarang-ngarang gitu Pak, karena terlihat gimana ya Pak ya, terlihat ngarangnya gitu Pak. Kita semua bukan anak kecil Pak, nggak ada satupun ya, meskipun itu Matthew Henry, itu nggak pernah loh Pak, si Matthew Henry itu bapak-bapak gereja sang penafsir itu nggak pernah mentafsirkan itu sebagai nubuatan, nggak pernah Pak. Ini Matthew Henry loh Pak. Sekarang Pak JJ loh mau menafsir, gimana coba? Konyol gitu loh Pak. Jadi Bible Anda itu sudah ada tafsirnya apa enggak sih sebenarnya? Kalau nggak ada berarti bebas ya, setiap orang bisa nafsir ya macam-macam ya. Oh itu nubuatan, oh itu bukan nubuatan, oh itu keledainya dipinjem kok, ntar dibalikinnya kapan-kapan, ntar pas waktu Yesus turun ke dunia lagi kedua kali baru dibalikin gitu. Jangan ngarang lah Pak, kita ini bukan anak kecil Pak. Gitu, nggak ada kata-kata dikembaliin Pak dari Yesus itu Pak. Itu punya orang Pak. Kalau Yesus memang benar-benar Tuhan, kenapa saat itu dia nggak menciptakan keledai? Hari ini kuciptakan keledai di depan mata kalian, wahai anak buahku, wahai murid-muridku. Jadilah keledai, maka keledai pun jadi. Kenapa nggak gitu? Nubuatan. Kasihan Yesus difitnah terus. Lanjut Bang Andi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terusin dulu aku ngomong. Ya. Segala ucapan Yesus itu sesuatu perintah. Yang dilakukan itu para muridnya, itu Yesus bisa melihat, muridnya belum bisa melihat. Ya kan? Gimana Yesus tahu kalau katanya? Apakah sudah yang dinamakan nubuat itu perkataan Yesus itu terjadi, kedepannya terjadi. Ya kan? Nah, kenapa kok perumpamannya tentang keledai? Kenapa kok harus keledai yang ditunggangin? Nah, bukan soal itu Pak. Pertanyaannya kenapa Yesus nyuruh mencuri Pak? Pertanyaannya kenapa Yesus nyuruh mencuri gitu loh Pak? Mencuri. Ngambil milik orang lain tanpa izin itu apa namanya Pak? Saya mau nanya, punyanya siapa? Punyanya orang. Yang jelas bukan punyanya Yesus, itu yang jelas. Nggak ada namanya. Siapa punyanya? Namanya adalah empu. Empu. Namanya empu Pak. Empu. Yang membutuhkannya. Namanya empu Pak. Yang membutuhkannya gimana? Siapa yang punya? Empu namanya Pak. Namanya empu. Jadi Anda jangan nafsirkan sembarangan Bro. Pak, namanya empu Pak. Empu namanya. Yang Siapa jelas namanya Pak JJ. Empu namanya. Pak JJ biar nggak debat kusir. Duh, nggak ngarang. Coba buka. Pak JJ biar nggak debat kusir. Pak JJ. Namanya empu Pak. Iya, Pak JJ biar nggak debat kusir. Izin dulu saya clearkan di sini. Pak JJ, di situ tidak ditulis namanya. Tapi ada yang punya, Pak. Siapa pemilik, Pak? Enggak. Saya kan udah bacain tadi, Pak. Apa empunya? Kalau ada yang empunya, kalau ada keledai itu yang punya orang, maka kamu harus jawab gimana? Ada tanya jawab, Pak. Saya baca lagi ya. Ada tanya jawab. Tidak ada yang jawab kan? Sebentar. Oh, ternyata keledai ini dengerin dulu Pak JJ. Aduh, ngomong sendiri nih orang. Saya baca datanya, diam dulu. Saya baca datanya. Ngomong aja Pak. Iya, saya baca datanya. Antara yang disuruh Yesus dengan empunya dia bersoal jawab. Dengarkan saya baca lagi. Lalu Lukas 19:32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Jadi Yesus menyuruh dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
ketika mereka melepaskan keledai itu, ketika mereka suruhan Yesus ini beraksi melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya keledai itu, berkatalah pemilik keledai itu. Tapi pemilik keledai ini tidak ditulis namanya, apakah Yohanes atau siapa gitu loh. Tapi ada yang punya protes berkata, apa perkataannya? Koma pembuka. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Tanda tanya, koma penutup. 34. Kata mereka yang disuruh nih yang ketangkap basah, Tuhan memerlukannya. Ada tanya jawab Pak, setelah tertangkap basah. Gitu loh. Jadi suruhan Yesus ini tertangkap basah oleh pemilik keledai. Pemilik keledai bertanya, ngapain lu lepasin keledai gua? Yang tertangkap basah suruhan Yesus ini berkata, Tuhan memerlukan. Ya pasrahlah orang itu, Tuhan yang butuh kok, kan gitu. Ya dikasihlah dia. Tapi catatan, Tuhan berjanji mengembalikannya. Jadi ada dua di sini. Pertama, mengambil keledai orang tanpa izin, setelah tertangkap basah, baru minta izin. Kemudian berjanji mengembalikan. Sampai detik ini belum ada datanya. Sudah dikembalikan apa belum? Begitu Pak JJ diskusinya Bang. Mana Itu datanya berjanji dikembalikan? Andi, mana datanya berjanji dikembalikan? Mana datanya? Nggak ada di situ disebut janji berkembalikan. Di Lukas nggak ada, tempat lain ada. Memerlukannya, artinya apakah pemilik itu akan minta dikembalikan? Enggak lah. Dan dia tahu kalau berarti itu tuannya kayak teman-teman kita yang minjem duit nggak bayar gitu ya. Jangan ngarang-ngarang lah. Ya saya baca ya. Diam dulu, diam dulu. Mana Pak? Di Markus itu, di Markus 11 nomor 3. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jadi berjanji dia akan mengembalikannya. Setelah kita baca sampai ke bawah, belum dikembalikan. Paham sampai sini? Datanya ada, makanya baca Bible baru protes. Baca Bible baru protes. Yang bilang dikembalikan siapa? Yesus yang ngomong tulisan merah. Iya, bukan yang punya kan? Yesus yang berjanji mengembalikan. Iya, tapi bukan yang punya kan? Kok yang punya mengembalikan gimana sih? Iya maksudnya. Gimana ceritanya yang punya mengembalikan punya dia? Ada-ada aja lu. Silakan Pak Ardian dibacain tuh. Tapok aja pakai data. Pak JJ, tenang Pak. Nggak usah kesurupan Pak. Framing diem dulu ya. Framing diem ya. Framing diem ya. Framing diem atau saya turunkan framing. Framing. Berisik di framing ini diem dulu. Host berisik dia mengganggu. Ya. Diem ya framing ya. Oke. Coba ini Pak yang saya blok ini Pak dibaca Pak JJ yang keras Pak. Tuh data jelas tuh. Lukas 19 Silakan, Pak. nomor 33. Ketika makanya kalau nggak bisa baca tuh jangan ngeyel kalau dikasih data Pak. Ketika mereka melepaskan kedelai itu, Keledai. ya kan? Oh ya keledai. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Apa arti empunya keledai itu? Artinya apa Pak? Pemilik keledai. Bener Pak JJ ya? Nah, dia berkata gimana Pak JJ? Si yang punya keledai dia berkata gimana? Protes. Bertanya. Mengapa kamu melepaskan kedelai itu kan gitu? Keledai. Nah, iya, tadi kan Pak JJ kan bilang bahwasanya nggak ada komunikasi itu. Nggak ada kan komunikasi itu. Diakui dulu Pak. Tadi Bapak bilang gitu. Diakui dulu Pak. Diakui dulu Pak. Iya, kalau ada pemiliknya, betul. Diakui dulu Pak. Pemiliknya siapa sekarang? Diakui Pak, gimana? tunggu, jangan ke pemilik siapa dulu. Diakui dulu bahwasanya Bapak tadi bilang tidak ada komunikasi itu hanya nubuatan aja.
nggak ada komunikasi itu kan gitu. Sekarang buktinya ada ini. Iya, waktu muridnya diperintahkan ke sana, ya kan, ada keledai tertambat di sana. Apakah Yesus sudah ke sana dulu? Anak-anak. Muridnya tahu di sana. Begitu. Ini Yesus nggak ke lokasi, Bang. Yesus itu di tempat lain. Ini nyuruh orang. Astagfirullah. Ini orang data kok dihabisin sendiri. Data lu sendiri lu habisin lu. Yesus mengatakan sesuatu di depan belum terjadi tuh hal itu. Tapi Pak JJ kok jadi bingung gini Pak Adrian, saya bingung ini orang kok gini banget gitu. Ini data loh. Pak, Pak, Bapak itu lagi nyetir, kita pegang datanya. Bukan soal namanya siapa Pak, dengerin Pak. Aduh ngomong terus nih orang, nggak dengerin nih orang. Diam. Jadi sekali ngomong nggak interaktif, diskusi itu Pak interaktif, gitu loh. Diskusi itu interaktif Pak JJ ya. Jangan ngomong sendiri Pak. Mulutnya dikontrol gitu loh Pak sama otaknya. Biar nggak mulutnya jalan, otaknya nggak jalan. Jangan gitu Pak. Loh, dikontrol gantian. Menjawab, Pak. Interaktif Kalau Pak. saya Interaktif. menjawab, Bapak tahu dong. interaktif nggak? Gantian dong. Bapak tahu interaktif nggak? Pak, Bapak tahu interaktif nggak? Interaktif tuh kalau kita berkomunikasi Bapak, kita butuhkan jawaban Bapak, ya Bapak jawab gitu loh Pak. Diam dulu. Sekarang kita gantian. Jadi begini. Kenapa? Saya nggak persilakan kau ngomong. Siapa kau? Diam dulu kau. Saya turunkan kalau kau ngomong. Diam dulu. Kau dari dulu diam. itu kok. Diam dulu ya framing ya. Jadi interaktif Pak. Jangan ngomong rocos aja Pak. Gitu loh. Gantian ngomongnya. Kita kan bertanya ke Bapak tadi di mana nggak ada itu komunikasi. Buktinya ini ada di Lukas. Kan gitu. Berarti Bapak salah udah salah kena di situ Bapak. Ternyata ada ini komunikasi ini. Setelah kita tunjukkan komunikasinya, Bapak tanya siapa pemiliknya itu. Ya empunya keledai. Di situ nggak dijelaskan namanya. Tapi esensinya bukan kepada nama Pak. Yang penting ada yang punya. Itu loh esensinya. Gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang, dengerin, belum selesai. Pertanyaannya sekarang, kapan Yesus mengembalikan keledai itu Pak? Kapan? Gitu loh. Silakan. Oke, Ardiansyah, kamu harus baca betul-betul ya. Jikalau ada yang bertanya, Kembali ke jawab. Koplak. Berarti siapa pemiliknya? Ada Pak bersoal jawab tadi itu yang punya Pak sama yang disuruh Yesus. Iya, sekarang kalau ada yang tanya, terus muridnya Yesus ngomong, Tuanmu yang memerlukannya, berarti Tuannya siapa? Yesus yang memerlukan nyuruh orang ngambil punya orang. Iya, Ya, dia iya. ngomong, Tuanmu, jawablah demikian, Tuanmu yang memerlukannya. Iya. Jadi yang punya rela ngasih. Yang ini siapa yang punya? Yang punya itu Berarti punya siapa? susah juga nggak interaktif dia maunya sendiri nggak mengikuti alur sesuai data yang ada. Sesuai data yang ada ikuti alur itu, jangan berpendapat sendiri gitu loh. Ikutin pikiran kalian juga lah. Jangan Tampilkan lagi Pak Ardiansyah, kita baca, kita tabok pakai data aja. Silakan dia lawan Bible-nya sendiri. Kamu jangan flaming. Bang Ardiansyah tampilin lagi. Bang Ardiansyah tampilin lagi. Biar dia lawan datanya sendiri. Gue pengen lihat si framing ini sama Pak Jaya ini rambutnya rontok lawan datanya sendiri nih. Datanya udah benar, tapi jangan ikutin pikiran kalian. Bentar. Kalau datanya benar ngapain lu menyangkal lagi data itu? Datanya udah jelas kok. Di situ Yesus menyuruh orang untuk mengambil keledai. Terus kemudian setelah dia beraksi mau melepaskan itu, yang punya keledai protes. Apa protesnya? Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Itu punya saya. Yang melepaskan itu berkata, apa katanya mereka? Tuhan memerlukannya. Itu jawaban sederhana dari yang disuruh. Artinya dia melepaskan keledai orang tidak ada izin.
Setelah ketangkap basah, baru ngomong saya disuruh Yesus. Jelas kok kata-katanya, gimana sih lu? Ini kalau dalam KBBI menurut Alkitab empunya ini si pemilik. Ini datanya. Masa harus dijelaskan pakai bahasa Indonesia sih? Lu kan bukan anak kecil. Saya ulang kembali. Ketika yang disuruh ini beraksi, Pak JJ, ketika yang disuruh ini beraksi, beraksilah dia melepaskan keledai itu. Setelah dia melepaskan keledai itu, yang punya protes, bertanya kepada yang melepaskan suruhan Yesus, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Apa jawaban suruhan Yesus? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Sederhana jawabannya. Gitu loh. Itu Paham kan, sampai sini, Pak JJ? Pertanyaannya, ini izin atau tidak? Suruhan Yesus ini izin atau tidak? Izin kan? Itu kan izin. Habis itu gimana? Dipukuli apa gimana? Orang itu mau mukuli nggak? ya. Mau mukuli nggak itu orangnya? Orang udah izin. Pemiliknya. Atau tidak diberikan pemilik kode artinya itu apa gimana? Udah izin. Nah, mana izinnya? Nah, silakan Bang Andi. Setelah dia melepaskan, baru dia ngomong. Mestinya mestinya ceritanya kalau izin gini ya. Tuhan memerlukannya. Nah, begini ya. kalau dia tidak mengizinkan, diteriakin, rampok. Ya, memang dia ngerampok, Pak. Nggak izin dulu. Itu. Jadi kamu nggak. Berarti gini Bang Andi, berarti empunya ini kan pemilik ya artinya ya. Iya iyalah, Bang. Tuan pemiliknya. Biar Pak JJ tahu loh, suruh dia lihat ini Bang Andi. Nih dalam kamus bahasa Indonesia. Orangnya Sesuai jelas Alkitab, kok. ya? Jelas kok di situ, Bang. Biar Di situ Pak JJ-nya paham, Bang Andi. Sama nih gini ya, contohnya. Saya disuruh Pak Ardiansa pergi mengambil motornya Pak JJ. Gitu ya. Saya lah ke rumahnya Pak JJ. Pak JJ lagi sedang santai di ruang tamu ngopi-ngopi. Saya ambillah motor itu. Saya ketangkap basah. Pak JJ ngomong, "Hei Andi, ngapain lu ambil motor gua?" Saya jawab sederhana, "Pak Ardian sama memerlukannya." Udah tak bawa. Ceritanya begitu banget. Pertanyaan saya, apakah waktu saya mengambil motornya Pak JJ, saya izin dulu ke Pak JJ yang sedang ngopi? Jawab. Begitu Pak, bahasa Indonesia sederhana kok dipersulit sih. Capek gua. Bahasa Indonesia aja begini susah amat sih dijelasin. Aku mau tanya Bang Andi. Bang Andi. Siap. Yang namanya izin mengambil suatu barang, itu barangnya sebelum diambil atau sesudah diambil yang disebut izin itu Bang Andi? Sebelum diambil, aku ketok pintu sebelum dulu. Diambil. Oke, sekarang aku tanya Pak JJ. Pak JJ. Pak JJ, kok salah? Kok salah? Disuruh, baru diambil. Yang punya bertanya. Lalu disuruh sama Tuhan. Lah udah dilepaskan kok ikatannya Kak. Komunikasinya nyambung. Emang otak ini bahasa Indonesianya nggak benar semua nih. Kalau nggak dikasih, nggak benar semua bahasa Indonesianya. Kalau nggak dikasih pasti mereka bilang, jangan, mau siapapun nggak boleh diambil. Yap, aduh capek deh. Ya gini ya, saya ulang kembali nih. Saya diam dulu kau, saya rekonstruksi dulu. Saya rekonstruksi dengan bahasa sederhana lagi. Ya. Saya disuruh Pak Ardiansa mengambil motornya Pak JJ. Sampailah saya di rumahnya Pak JJ. Pak JJ sedang ngopi. Saya pakai dua cara. Selamat sore Pak JJ. Selamat sore Pak Andi. Saya mau ambil motor Anda, saya disuruh Pak Ardiansa. Kata Pak JJ, silakan. Itu namanya izin dulu. Tapi saya pakai alternatif B. Pak JJ sedang ngopi-ngopi santai, saya langsung ngambil motor itu. Pak JJ mengetahui saya, keluar dia. Handi, kenapa kamu mengambil motorku? Saya jawab lagi, Pak Ardiansa membutuhkan. Jadi di B ini tidak ada izin. Analogi A tadi ada izin. Yang kepake di Bible Anda itu analogi B, tidak ada izin. Begitu bahasa Indonesianya. Tapi susah amat sih lu pada dibilangin. Tapi itu janji, katanya mau dikembalikan gitu. Jadi bukan nah, mencuri, itu terjadi minjem, di katanya ya. Itu terjadi di mana itu? Di Markus 11
Nomor 3. Iya, janji akan mengembalikan. Nah, itu terjadi di Markus 11:3. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Tapi Itu nggak dibalikin. Iya. Gitu, clear itu. Jadi bahasa Indonesia yang benar dong. Oke? Oke, belum. Bukan begitu. Udah jelas Maksa tulisannya, itu. Pak. Bang Framing, tahu nggak itu kronologisnya kenapa itu Yesus harus naik keledai? Nih, gini ya ceritanya nih, nyambung dikit dulu. Jadi, Yesus itu kan oleh penulis mau diceritakan bahwa dia itu harus naik keledai. Karena dulu Raja Daud ketika dia mau dilantik jadi raja gitu ya. Aduh, jadi lari-lari ini kemana? Jangan lari-lari. Iya, biar tahu dulu itu kenapa Yesus dipaksa oleh penulis untuk naik keledai. Walaupun keledainya itu istilahnya minjem, nggak dibalikin lagi. Kronologisnya adalah bahwa itu Yesus harus naik keledai. Supaya kenapa harus naik keledai? Supaya Yesus dipercaya oleh orang Kristen, dia itu dilantik jadi raja. Gitu, jadi raja. Karena raja-raja terdahulu kalau umpamanya naik jadi raja itu adalah naik keledai. Kenapa nggak naik kuda putih misalnya? Nah, nanti diiring-iringi itu Yesus pakai daun palem, seperti halnya Raja Daud diiring-iringi pakai daun palem. Kemudian nanti dihamparkan kain di bawahnya tuh. Nanti Yesus sambil naik keledai supaya nanti melewati di hamparan tuh, di ayat 37-nya jelas itu. Kainnya dihamparkan. Tujuannya seperti itu, supaya cocokologi bahwa Yesus itu seperti Raja Daud gitu, supaya jadi raja. Masalahnya yang dipertanyakan Bang Handi dan Bang Ardiansah, kalau Raja Daud itu keledainya punya sendiri, nah Yesus itu minjem sama orang sampai sekarang nggak dibalikin gitu loh masalahnya. Gitu Bang Framing sama Bang JJ. Kalau Bang JJ kronologisnya kenapa itu Yesus harus naik keledai gitu, karena penulisnya ingin cocokologi dengan Raja Daud gitu. Padahal Yesus kapan jadi raja? Rakyat aja nggak punya, wilayah dijajah Romawi kan gitu. Tapi pengen disama-samain dengan apa? Dengan Raja Daud gitu. Itu kronologisnya seperti itu orang Kristen itu. Kayak gitu. Jadi ada 2 poin di sini. Pertama, mengambil keledai tanpa izin. Kedua, belum dikembalikan. Itu poinnya. Salah. Diizinkan udah dikasih. Gimana? Kalau Bang Handi berargumentasi tanpa izin, silakan Bang Handi tidak membaca sampai bawah. Mereka membiarkannya, ya kan? Tidak ada diteriakin rampok dan lain sebagainya. Iya. Ada usaha untuk mempelintir ayat. Kok mempelintir ayat, orang jelas tertulis kok. Bang Handi, ya itu nggak betul begitu loh Bang Handi. Jadi 1932. Jadi Lukas 1932 salah gitu. Ya kan? Loh, jelas sih dikatakan salah itu, sampai Anda tidak membaca sampai kronologi sampai bawah. Coba kau yang baca. Bang Hadi gini aja Bang Apakah Hadi. dikatakan di situ, saya pertanyaannya, apakah diteriakin maling? Tunggu. Ya udah gini aja, anggaplah itu diizinkan. Pertanyaannya kapan dikembalikan? Iya kan? Nah, yaudah, Enggak, pertanyaannya kapan? Gitu. Kapan dikembalikan? Loh. Lah iya, pertanyaan kapan dikembalikan ya? Itu belum dicatat begitu. Gak perlu ditanya. Kayak teman saya itu, Bang JJ, kayak teman saya minjem duit, katanya, oh iya saya janji bulan Oktober deh saya bayar, sampai sekarang nggak bayar lagi. Mau minjem lagi dia, yo saya nanti bulan Desember saya lagi senggang, tolong dong tambahin lagi minjemnya. Jadi janji doang minjem, tapi bisa minjem tapi nggak bisa bayar. Kayak Yesus. Ya, enggak, itu kan di mana dikembalikannya kapan Pak JJ? Nggak usah ditanya. Nggak ada dikembalikan, nggak ditanya. Iya. Nggak akan bisa jawab. Ya, Kadang Pak JJ udah ampun kalau itu. begitu baju perangnya Nabi kapan dikembalikan? Ya mana ada. Ya, mana ada minjem. Nah, yang mana ada sama kalau gitu. Bang JJ, Mana Bang ada JJ, minjem. Yesus itu bilang katanya pinjem dulu 100 gitu, tapi nggak bayar. Iya. Mana ada baju perang Nabi? Coba di share ayatnya. Iya,
baju perang Nabi siapa yang kembalikan nanti? Iya, di share ayatnya. Nah ini nih namanya ini ya data ini ya dia Pak Jaja diam jangan pindah topik data terus udah nggak bisa menjawab kelenger dia framing begini cara diskusinya oten-oten nih. Kremis Siapa yang Halo, framing? Ya, Terus kamu? itu sudah ada itu. Mereka nggak katakan itu maling dan lain sebagainya. Dia Ya membiarkan mana orang-orang dikembalikannya percaya. kapan? Kenapa? Pertanyaan simpel Pak. Dikembalikan kapan? Sudah Mana? tahu yang make Tuhannya mau dikembalikan monggo nggak kembalikan monggo Loh, kalau yang mereka itu. Tuhannya yang bilang sendiri kok kalau mau dikembalikan berarti Tuhannya ingkar janji mulutnya sendiri gitu. Ya enggak, buktinya sudah dikembalikan setelah acara Mana selesai, dikembalikan? Mana Pak? Nggak ada. Mana? Masa dicatat? Di ayat berapa Pak? Dicatat itu. Di ayat berapa Janji Pak doang dikembalikan itu, Pak? minjem 100 Iya. nggak dibalik. Pak di ayat enggak Itu tunggu Bang ada Santri. 4 Injil Tunggu, Pak. yang sama Tunggu diem dulu jangan nyerocos terus. Dengerin. Di ayat berapa keledainya dikembalikan? Sebutkan ayatnya. Silakan. nggak ada di Torah. Kagak ada. Nggak ada ya udah berarti belum dikembalikan berarti. Iyalah. Berarti belum dikembalikan. Dikembalikannya nanti kalau Yesus datang yang kedua kali. Injil aja ngapain gitu loh. Berarti Udah JJ, cukup. JJ Silakan. Tuhanmu dua ya. Yang Tuhanmu dua ya. Yang pertama inkarnasi, kedua ingkar janji ya. Karena Begini Pak JJ, kita maju ke sedikit. Menurut Anda, Pak JJ dengerin dulu Pak JJ. Pak JJ, stop ya udah Pak JJ, cukup. Pak JJ, udah. Pak JJ kalau ngomong jangan ngerocos saja. Pak JJ dengarkan dulu Pak JJ. Pak JJ, menurut Anda Pak JJ, Pak JJ, Pak JJ. Anda ngomong kalau saya ngomong kalau ketelan gitu loh. Satu gimana? Ya Pak JJ makanya dengerin dulu. Pak JJ dengerin. Yang mengendarai keledai itu Tuhan atau manusia, Bang? Oke lah, anggap tidak mengembalikan. Nah, Yesus kan naik di keledai. Yang mengendarai keledai itu Tuhan atau manusia, Bang? Silakan jawab, Bang. Sudah salah Bang Andi ini. Saya mau tanya. Loh, yang naik keledai itu Tuhan atau manusia? Iya, Tuhan itu apa? Ah, iya, mangkir lagi dari pertanyaan. Bang Andi bangga semurat diajak ngobrol gitu jadinya. Mangkir lagi dari pertanyaan. Kan di situ tertulis Tuhan memerlukannya. Pertanyaan saya, yang naik keledai itu Tuhan atau manusia? Kenapa? Kan di situ Tuhan memerlukannya. Nah, yang naik keledai itu Tuhan atau manusia? Ya, manusia Tuhan gimana? Yuk. Manusia Tuhan. Koplak. Manusia Tuhan. Jelas koplak ya Pak. Jadi Manusia Tuhan. Bisa naik koplak gimana? Manusia Tuhan lah yang jelas. Apa itu manusia Tuhan? Bahasa apa ini manusia Tuhan? Manusia yang punya gelar Tuhan. Oh, jadi Tuhan yang naik keledai. Ya manusia yang naik keledai. Ya, kalau manusia yang naik keledai, kalau manusia yang naik keledai berarti Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Loh, kok bisa loh manusia? Serba salah kan? Serba salah. Tuhan naik keledai, ganjil. Kamu bingung kan? Manusia yang naik keledai, Yesus bukan Tuhan. Serba salah. Siapa yang bilang? Iya. Yang naik Ya, keledai udah, manusia jawab atau aja. Tuhan? Kenapa? Gitu loh. Manusia Tuhan katanya. Gelarnya dia manusia, gelarnya Tuhan. Kenapa? Oh, jadi Tuhan naik keledai. Loh, manusia naik keledai, tapi ya gelarnya Tuhan. Ya kalau manusia yang naik, ya Yesus bukan Tuhan. Serba serba salah. Jadi karena dia nggak bisa menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, maka harus digandeng manusia Tuhan, harus gitu. Ini bahasa apa itu Pak Ardi kalau manusia Tuhan? Bahasa apa itu? Itu bahasa koplak namanya ya, bahasa koplak itu. Ya ada Bang Jibril mau naik tuh, naikin Bang Jibril dulu. Oh, Manro. Ya, saya mau nanya. Enggak, jangan nanya dulu. Itu tadi lo keledainya tadi lo. Jadi kira-kira Yesus itu kayak Sun Gokong gitu kan, manusia kera gitu kali ya. Belum Belum selesai lagi kok. Pak, belum lagi kita bahas ya. Itu di situ aneh loh. Ada 2 keledai ditunggangi Yesus sekaligus loh. Iya. Main sirkus Bang Andi. Iya, main sirkus tuh dia. Keledai yang kecil dikemanain?
Pak JJ, keledai yang kecil dikemanain Pak JJ? Kalau Dinaikin keledai dua yang gede, sekalian itu. dinaikin sama Yesus, keledai yang kecil dikemanain Pak JJ? Di bangku beres setengah soalnya. Masih kecil. Simbol giginya simbol. Simbolis aja. Kalau kamu mau Sirkus. Dikit-dikit simbol, dikit-dikit perumpamaan. Aduh, parah. Enggak, aku tanya, itu kan yang dibawa itu kan anaknya keledai juga iya. Nah, pertanyaanku, yang ditunggangi Yesus itu yang anaknya keledai atau yang ibunya keledai? Yang nyokapnya keledai ditunggangi, yang anaknya di pangku beres setengah. Anaknya ngikut di belakangnya atau ngikut di depannya Tuhan? nah, digendong gitu loh. Digendong. Anak keledai digendong. Ini Tuhan kok kerjaannya gini amat ya? Tuhan lo ini. Memang ada fotonya Yesus gendong keledai loh. Ada foto. Enggak, gendong domba dia, bukan keledai, domba. Bukan Domba itu. Domba sama keledai. Pak JJ nyadar nggak kalau udah menistakan Yesus? Apa saja Roh Kudus kecil. Enggak ya, enggak nyadar ya. Nah iya nggak nyadar, bener kan? Tidak disalibkan itu menista. Loh, justru malah yang mengatakan Yesus gendong keledai itu menista nggak? Oh gitu, berarti Yesus menggendong keledai gitu boleh ya? Yesus Namanya juga akur. bisa, gendong domba bisa, kenapa tak bisa? Lagi akur. Manusia Tuhan gendong keledai gimana sih? Lagi akur soal Bang Andi makanya digendong. Atur aja deh, atur. Jadi itu domba menggendong anak keledai gitu ya. Dimajak masuk kota suci. Pak, Bapak itu, enggak. Kalah sama Mbak Surip ini. Tak gendong kemana-mana. Pak JJ, Cuma satu gimbal. Itu simbolis. Pak JJ, dengerin Pak JJ, dengerin. Bapak itu sudah dewasa loh Pak. Ini semua orang tertawa loh melihat tingkah Bapak itu. Apa nggak malu Pak kira-kira Pak dengan perilaku Bapak, pemikiran Bapak yang kayak anak kecil gitu, malu nggak Pak? Kenapa kok harus malu kayak kan kecil? Gimana? Lah itu coba lihat di bawah itu Pak, banyak yang ketawa itu loh Pak. Coba dilihat Pak, ini bukan penilaian satu orang loh Pak. Ini bukan penilaian satu orang dan bukan penilaian mengenai agama, bukan, tapi penilaian mengenai pola pikir ini Pak. Coba kita polling dulu sama yang di bawah, ada 300 lebih ya. Tolong Loh, ditulis saya ya. sih tenang aja, kalau saya yang jelas tenang Pak. Coba Pardi kita polling dulu. Menurut teman-teman yang menonton di sini, statement Pak JJ ini A, lucu, B, tidak. A, lucu, B, tidak. Dijawab dong di bawah polling. Lucu emotikonnya ketawa. A semua lucu katanya. Lucu Pak. Gitu. Lucu lah. Iya makanya biar pollingnya naik dong. Oh, iya. Itu pollingnya A semua. Terima kasih netizen yang telah jujur menilai di sini. Terima kasih. Selamat berbahagia di sore hari ini. Pasti lucu kalau di roomnya Muslim lah, di belajar itu. Kan nggak memahami aja. Iya. Ya silakan yang lain. Itu nubuatan itu Bang Andi ya, tentang keturunan yang disebut keledai siapa. Kalau nggak ditunggangi Yesus nggak bisa masuk kota suci. Ingat itu ya. Baca. Kenapa keledai liar sih? Ngajak ke naik komal ya. Abu ye ku kena tiga noon so. Ya udahlah Pak JJ, rekaman saya tutup dulu. Terima kasih Pak JJ. Mohon maaf atas segala hilap ya Pak JJ ya. Teruslah berbahasa Indonesia dengan baik. Kami di sini tidak ada maksud untuk melecehkan. Kami Muslim berdiskusi berdasarkan data yang mudah dimengerti. Itulah adanya. Ya, sekiranya Pak JJ masih terus
percaya tulisan-tulisan yang berbahasa Yunani diterjemahkan bahasa Indonesia, silakan saja, itu iman Anda. Tapi jangan salahkan kami, karena ini berbahasa Indonesia dengan jelas, begitulah apa adanya. Kesimpulannya adalah, di data itu, pertama adalah, suruhan Yesus tidak izin dulu, baru melepaskan keledai. Setelah dia melepaskan keledai itu, barulah yang punya bertanya, mengapa kau melepaskan? Kemudian yang disuruh berkata, Tuhan memerlukan. Artinya di sini tidak ada izin melepaskan keledai yang punya. Kedua, di data lain, ia akan berjanji segera mengembalikannya. Untuk data sudah dikembalikan apa belum, tidak ditulis pula. Ketiga, yang mengendarai keledai itu adalah menurut Pak JJ manusia Tuhan. Itu kesimpulannya ya Pak JJ ya. Satu lagi adalah kalau ngambil keledai nggak dibalikin dosa atau enggak gitu Bang Handi. Nah, itu juga boleh dijawab tuh sama Pak John. Ini saudara saya baru masuk juga nih Pak Jones nih. Dosa nggak itu minjem tapi nggak dibalikin gitu. Oke, ya. Bagus sekali Pak jawabannya Pak. Ya, jawabannya oke. Pertanyaannya dosa atau tidak? Jawabannya oke. Ya, saya juga merangkum dari pernyataan Bang Handi bahwa perbuatan Tuhan yang suka mengutuk itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Lagi dia. Tuh. Gak apa-apa, kita jawab itu. Gini Pak JJ. Di dalam ya saya jawab itu Pak JJ ya. Itu dianggap dosa. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga berdosa. Oke. Ya. Baik. Karena dia mengutuk. Ya, jadi Pak JJ ini, Pak JJ diam dulu, saya jawab itu Pak JJ. Biarlah kita edukasi sekalian juga ya. Pak JJ dengarkan dulu ya. Anda jangan menyamakan sang pencipta dengan ciptaan atau makhluknya di muka bumi. Ya. Sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha berkehendak. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa mengintervensi atas apa yang dilakukan sang pencipta itu. Baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di Bible. Di Bible bagaimana ya Tuhannya Yudaisme itu menghancurkan Sodom Gomora, begitu. Yang sangat keterlaluan perilakunya, dihempaskan semua. Berapa korban jiwa yang mati di waktu itu. Bahkan dampaknya sampai ada laut mati. Dampak sekali itu. Apakah tindakan sang pencipta ini berdosa? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah kalau makhluk di muka bumi berbuat demikian, ya iya. Jadi jangan Anda ya bandingkan antara perbuatan makhluk dengan perbuatan atau dari sang pencipta alam semesta. Kagak bisa, nggak apple to apple itu barang. Oke, semoga akal berfungsi sore hari ini gitu ya. Bang fungsikan Hadi. Akalnya. Bang. Ya, monggo. Kalau Tuhan itu mengutuk ciptaannya itu karena dia berkuasa. Tapi kalau ciptaannya mengutuk Tuhan, nah ini yang keliru. Terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Nah tuh dikutuk sama Tuhannya, dikutuk loh. Gimana manusia mengutuk Tuhan. Manusia mengutuk Tuhan, nggak ada sopan santunnya ya kan? Di Galatia 3:13. Ya, kenapa? Karena hukum Taurat itu mengutuk. Hukum Taurat mengutuk karena kita. Maka ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Paulus ini sendiri menulis, terkutuklah siapa yang digantung di tiang salib. Tuhannya Paulus ini yang dia buat Tuhan di Roma 14:9, dia kutuk di tiang salib, tulisan Paulus sendiri. Jadi soal kutuk mengutuk, hindarilah diskusi ini karena data yang Anda lawan di Bible Anda sendiri. Udah pergi dia. Pak Joni, selamat malam.
sore Bang. Suaranya kecil banget Pak Jones. Aduh. Kecil. Nah, ini udah gede Pak, mantap. Pak, ini Galatia 3:13 maksudnya apa ya Pak Jones? Ya, itu kan sesuai dengan sebenarnya ada di perjanjian lama juga, itu kan perjanjian lama juga dinyatakan kutukan. Kecil banget suaranya, Kan di perjanjian lama juga ada ya. Kecil banget Pak Jones suaranya. Jadi Galatia 13 tertulis gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini ada kutuknya. Caranya Yesus menebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu datanya ada. Kami tidak nambah, tidak kurangi. Silakan. Iya betul. Jadi ya memang kan sudah seperti disampaikan waktu di perjanjian lama juga sama ketika. Wah, suaranya kecil banget nih. Tes 1 2 tes. Gede gak ya? Kecil banget beda yang kemarin Pak Jones. Ini nggak lantang Pak Jones mah belum makan kali. Oke. Besar. Tes Kecil 1 Pak. 2. Tes 1 2 belum. Inilah resikonya kalau pakai ini ya, soundcard. Soundcardnya kadang berubah-berubah. Nggak kedengeran nggak kedengeran ya. Nah, agak mending dikit lah. Kalau gini kedengeran nggak ya? 1 Ya, 2 tes. ya lumayan Pak. Ya. Iya jadi sebenarnya kan memang sudah disampaikan orang di apa? Pak Ardian saya terusin ya. Galatia 3:13 itu kan memang orang yang digantung di kayu salib itu memang orang yang terkutuk karena kan dia memang orang hukuman, ya kan? Karena memang dia orang hukuman. Nah inilah Yesus harus jalani karena memang dia menanggung semua kutuk dosa manusia. Nah baik hukum Taurat juga dia juga menggenapinya. Nah gitu loh. Jadi memang ini kan hukum Taurat ini jadi terlihat kutuk karena memang sangat sulit dilakukan. Nah itu makanya memang Yesus jadi menggenapi hukum Taurat ini dengan hukum kasihnya. Saya kira itu Bang yang perlu kita pahami. Kenapa Yesus jadi menanggung kutuk? Karena memang ini semua keberdosaan itu memang ada menjadi kutuk ketika dia harus menanggung di kayu salib. Mau tidak mau resiko itu. Tapi persoalannya Pak Jones izin. Ini bukan pernyataan Yesus. Maaf ya Pak Jones ya. Ini tulisan Paulus. Jadi menurut begini Bang. Anak Bunda Maria ini adalah utusan Tuhan. Begitu ya. Saya rasa kalau Bunda Maria dengerin dulu Bang gantian. Kalau Bunda Maria membaca ini dia protes kalau anaknya dikatakan terkutuk. Nah, sekali lagi Yesus menurut Anda kan ini tidak berdosa. Kan gitu ya. Harus kita hormati dia Yesua Mesias ini. Nah, kenapa Paulus menulis satu data begitu di Galatia 13? Saya baca ulang, Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini ada kutukannya. Nah, siapa yang menebus itu? Yesus. Dengan jalan apa supaya kita ditebus dari kutuk hukum Taurat ini? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi menurut Paulus, mestinya kalian ini orang Kristen yang dikutuk. Tapi Yesus mengorbankan dirinya di tiang salib menjadi terkutuk karena Anda semua begitu. Jadi di sini Paulus menulis Yesus terkutuk digantung di tiang salib menggantikan Anda, semestinya Anda yang dikutuk. Kan begitu Pak bahasanya. Silakan Pak Jones. Saya standby dulu, lanjut yang lain. Ya, jadi seharusnya ini kan yang disalib semua manusia, seharusnya. Tetapi di sini kan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya di situ memang harus orang yang menebus itu adalah orang yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah sedikit pun. Nah, itulah Yesus yang paling suci di dalam hal ini untuk menebus kutuk dosa.
Gitu loh Pak. Jadi ya memang itu konsekuensi logis yang harus diterima Yesus ketika dia mau menebus dosa manusia. Jadi menebus manusia dari dosa itu konsekuensi logisnya. Ya, Karena memang jadi menurut Pak Jones, ya mestinya Anda yang disalib semua, Anda yang dikutuk. Tapi udah diwakili oleh Yesus, tulisan Paulus, sehingga Yesus telah mengorbankan dirinya di tiang salib dengan Yesus terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa Anda, ya. Iya. Nah, betul, inilah Bang. yang dimaksud dan Pak Ardiansa tadi. Yang sebenarnya yang berhak mengutuk itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, karena Dia Maha Kuasa. Ini kebalik. Manusia mengutuk Tuhan, yaitu Paulus mengutuk Yesus. Begitu Pak, tulisan itu loh Pak. Dosa itu adalah kematian Pak. Gitu loh. Jadi Pak Ardiansa terusin. Ya, Pak Jones pernah dengar nggak Lukas, Yohanes, Markus, Matius, kemudian 12 murid Yesus itu berkata sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, yakni Yesus itu terkutuk di tiang kayu salib. Ke-12 murid Yesus itu pernah nggak mengatakan gitu, Pak? Di Yohanes ya, di itu saya belum lihat sih. Memang ini di Galatia keluarnya dia. Tetapi bukan berarti pemahaman Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus itu berbeda gitu, tidak. Bukan berarti itu. Simpel sih pertanyaan saya. Begini. Enggak, murid Yesus itu mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Paulus. Enggak, begini konsentrasi tulisannya Bang Ardiansyah harus kita lihat. Yohanes itu nulisnya lebih kemana? Dia lebih memaparkan tentang ketuhanan. Jadi dia tidak melihat sisi dari apa yang dilaksanakan waktu salib itu. Dia tidak melihat itu. Dia lebih kepada kronologi dan bagaimana Tuhan mengajarkan. Begitu juga yang lainnya. Ada sisi kemanusiaannya, ada sisi macam-macam tuh Paulus, Lukas, Matius, Markus itu punya sisi masing-masing untuk melihat. Nah, Paulus ini kan belakangan. Nah, dia lebih melihat pengajaran. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan Yesus? Itu yang dilihat dari pengilhaman yang Paulus dapat. Jadi hal yang berbeda kalau kamu bandingkan penulisan dari teman-teman yang murid Yesus, itu sangat berbeda memang karena mereka menuliskan sesuatu yang mereka ngalami bersama Yesus. Paulus kan tidak bersama dengan Yesus, tapi dia kan dapat pengilhaman bagaimana dia menulis tentang Yesus. Nah, itulah yang dia sampaikan. Jadi akan berbeda, nggak akan ada satu hal yang di dalam penulisan murid Yesus tentang soal terkutuk karena konsentrasi tulisan dia tidak di situ. Saya kira Ardiansa kan sebagai akademisi Pak tahu lah kita biasa nulis. Pasti kan kita masukin sesuatu yang kita konsentrasi kita di situ. Lah ngapain kita nggak nulisin sesuatu yang bukan konsentrasi kita? Nah itu yang saya kira clear di situ. Artinya kamu nggak akan terlihat bahwa kutuk itu di dalam Paulus di dalam Yohanes, Matius dan segala macam nggak akan terlihat karena konsentrasi tulisan mereka tidak di situ. Gitu loh Bang Ardiansa. Bukan berarti ini berarti Paulus ngarang sendiri nih dia begini. Enggak, itu kan konsentrasi tulisan. Bagaimana kalau kita seorang penulis, kita pasti punya satu angle yang harus kita bawakan sendiri. Dia udah bawa Yohanes punya konsentrasi karena itu pengalaman pribadi ya. Dia bersama Yesus, dia berjalan, Petrus juga sama. Yang lainnya juga sama begitu. Tetapi konsentrasi Paulus tidak begitu karena dia tidak berjalan bersama Yesus. Dia kan baru ditangkap setelah Yesus sudah tiada. Baru ditangkap Yesus tuh dalam tanda kutip ya. Nah itu setelah Yesus sudah tiada. Gitu. Ya berarti Paulus itu bicara ya. Kenapa? Paulus lebih ke ajaran ya. Iya, Paulus kalau saya lihat surat-suratnya itu lebih ke ajaran dia. Oke, stop dulu Pak. Apa sih? Pertanyaan saya. Semua peristiwa itu gitu loh. Di balik semua peristiwa itu dia mengajarkan itu kalau saya lihat. Baik Pak, pertanyaan saya secara akademis ya, akademis. Kira-kira lebih kental mana pengajaran yang diajarkan kepada ke-12 murid Yesus dengan pengajaran yang didapat oleh Paulus secara akademis nih Pak? Harusnya orang yang hidup sejaman dengan Yesus dengan orang yang tidak hidup bertemu dengan Yesus, kira-kira menurut Bapak nih secara logis itu kira-kira
kena pengajarannya lebih yang mana, Pak? Enggak, begini kan berbeda dalam penulisan, konsentrasi. Tujuan penulisannya berbeda gitu loh. Nah, jadi kalau yang bersama Yesus pasti banyak lebih ke sejarahnya, karena dia banyak langsung bersentuhan dengan Yesus dan dia mencatatkan itu. Jadi banyak ke situ dia. Kalau kayak Yohanes gitu sama Petrus, ya pasti ke situ dia pencatatannya, karena dia banyak bersentuhan dengan Yesus langsung kan. Kalau Paulus kan tidak. Jadi dia lebih kepada pengajaran apa yang disampaikan Yesus itu, apa sih yang disampaikan Yesus itu. Nah, itu yang diajarkan. Saya kira sama secara nilai akademis, ya sama. Karena satu dengan sejarah, satu dengan apa yang dilihat dari pengajaran. Penggalian dari pengajaran itu yang apa yang dibawakan oleh Yesus. Saya kira sama sih nilai akademisnya. Beda konsentrasi aja. Kalau kita penulis saya kira clear. Kalau saya sebagai penulis saya kira clear itu. Bagaimana melihat seorang penulis menuliskan sesuatu. Saya kira saya nggak problem kalau saya. Tapi nggak tahu lah orang lain ya. Karena kan susah. Karena kan pandangan itu bisa berbeda-beda. Bisa dari sudut yang lain lagi bisa. Tapi kalau menurut saya sebagai penulis, saya melihat ini clear. Karena memang Yohanes sama teman-teman yang lain memang dia berjalan bersama Yesus soalnya. Pasti dia akan banyak seperti itu. Banyak yang apa yang Yesus sampaikan di saat dia berjalan bersama Yesus. Pasti tertuang di situ semua. Bahkan kan di Lukas, di Yohanes itu kan juga dibilang Yohanes terakhir itu 21 apa ya ayat 25. Masih banyak lagi yang harus saya cerita, yang bisa diceritakan. Kan gitu. Banyak mereka karena berjalan bersama Yesus. Gitu Pak. Kalau Paulus ya lebih ke pengajaran. Gitu. Apa yang dia dapat diajarkan oleh Yesus, dia lihat sesuai ini ya dia dapat pengilhaman, dia sampaikan bahwa kita harus pengajarannya seperti ini. Makanya kan dia suratnya lebih ke Efesus, Tesalonika, ke Antioquia, segala macam, ke kota-kota pengajaran, dia lebih ke pengajaran. Saya kira sama nilainya. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang ya memang sejarah dicatatkan. Paulus kan tidak bertemu, wajarlah dia tidak mencatatkan sejarahnya karena dia kan nggak bertemu, nggak mungkin dia catatkan sejarah, malah ngarang dia kalau nyatatin sejarah karena dia nggak bertemu. Tetapi dia kan mencatatkan pengajaran Yesusnya, gitu. Saya kira clear, Pak. Gitu Pak Ardiansyah. Kalau saya kira ngeliat dari kitab-kitab yang ada antara Paulus dengan 5 kitab Injil kanoniknya. Karena memang hukum Taurat juga kan, Paulus kan juga tahu hukum Taurat itu apa. Pasti tahu, dia pasti belajar juga, karena kan dia murid Gamaliel. Pasti belajar dia soal hukum Taurat. Tahu dia hukum Taurat bagaimana pelaksanaannya, harus dijalankan seperti apa, ritualnya dan segala sisi lainnya, pasti tahu dia. Nah ini dia tuliskan bagaimana korelasi Yesus dengan hukum Taurat. Itu yang dia konsentrasi dia di situ pengajarannya. Gitu Pak. Tapi kalau sejarah bagaimana penyalipan ya otomatis itu ada di hak wewenangnya Yohanes, Petrus dan lain-lain. Gitu. Saya kira itu Pak yang bisa saya bantu terangkan. Dari teman yang lain kita sambut dulu, ada Bang Malikil di sini. Hai Bro. Halo Bro. Selamat sore semua. Sore Bang IWG TNT. Halo. Sore Pak Adrian. Ya oke. Silakan teman-teman. Saya kayaknya harus minum obat dulu. Erdi. Lanjut teman-teman yang lain. Erdi. Iya. Gue dengar ngana tadi di mana itu? Oh di ini room objektif. Oh iya. Itu Jo kasih tahu isi Uti itu dong. Masa dia injak-injak Al-Qur'an begitu Siapa? Si Uti. Uti mana? Uti metal. Tapi kau nggak boleh lah bicara sama dia. Waduh. Janganlah kau. Masa iya kan? Semalam. Biasanya begini Bro, orang melakukan tindakan demikian. 1, gak ada argumentasi. Minim literasi, minim literatur. 2, putus asa. 3. Gitu. Biasanya begitu. Ya itu dia itu. Kami Islam sendiri Muslim ya diskusi itu ya. Kalau kita baca Bible itu selalu sederetan dengan di meja kita. Itu kan level anak kecil itu. Anak kecil bisa nggak? Bisa. Ya itu dia. Ya itu aja sih.
Bro RD, lanjut lagi. Ada videonya kah? Ada, nanti tak kirim Wih. Bang Ana. Harusnya kan makin tua makin merunduk, bukan makin begal. Nah, Ngakunya itu hadis yang diinjak, padahal kita tuh umat Islam tuh ya mohon maaf sekalipun, ya, sekalipun. sekalipun itu hadis sekalipun ya kan, itu nggak boleh loh. Nah sama kayak ini, sementara lagi bicara nggak boleh makan. Nanti ngirim sama Bang Ana itu foto. Oh, kirim di WA coba. Iya. Bahkan pertama kali kalau saya baca Bible itu saya pakai wudhu loh Bang Andi. Karena ternyata yang kita baca memang, oh ya di dalam Bible juga ada ajaran benernya nih. Oke teman-teman, sekian dulu habis ini saya bahas bagaimana perilaku Uti Watimena bersama teman-teman Kristen yang lain. Ya, saya akan undang semua Kristen-Kristen yang lain membahas perilaku Uti Watimena diduga menginjak Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.